Alkisah, pada zaman dahulu kala, di tepi sebuah sungai besar yang membelah tanah lembah harapan, hiduplah seorang pria parubaya bernama Karta. Karta adalah seorang buruh tani yang hidup serba papasan di sebuah gubuk sederhana. Meskipun hidup dalam kekurangan, Karta dikenal sebagai orang yang rajin dan bersahaja. Sungai di dekat desa mereka bukanlah sungai biasa. Masyarakat setempat meyakini bahwa sungai itu dijaga oleh makhluk gaib yang sangat dihormati, bahkan ditakuti. Namun tak seorang pun pernah melihatnya wujudnya. Mereka selalu mengingatkan anak cucu agar bersikap hormat dan tidak mengambil apapun yang bukan hak mereka dari dalam atau sekitar sungai. Saat langit mulai memerah bak bara api dan azan maghrib hampir berkumandang, Karta berjalan pulang di sepanjang pinggiran sungai. Matanya yang lelah menyapu suatu pandangan ke tengah sungai, di mana sebatang pohon besar tumbang melintang. Tiba-tiba, pandangannya terpaku pada kilauan yang memancar dari sela-sela ranting. Dengan langkah ragu, Karta mendekat, dan alangkah terkejutnya ia tersangkut di antara batang pohon itu adalah sebuah mahkota emas yang ukirannya sangat halus dan tampak berharga tak ternilai. Pikirannya langsung dipenuhi gejolak. Ia bertanya-tanya, dari mana asal mahkota secantik ini? Naluri kemiskinannya mengalahkan akal sehat. Dalam sekejap, Karta lupa akan pesan leluhur. Ia memungut mahkota itu dan menyembunyikannya di balik bajunya, berencana menjualnya esok hari untuk mengubah nasibnya. Ia berharap besar akan kekayaan yang tiba-tiba datang. Malam harinya, Karta merebahkan diri di ranjang bambunya. Namun, tidurnya tak nyenyak. Ia disergap oleh mimpi yang sangat nyata dan menakutkan. Di hadapannya muncul seekor buaya raksasa berwarna putih salju dengan sepasang mata merah menyala. Buaya itu sebesar rumahnya dan memancarkan aura sakral yang menekan. Buaya putih itu membuka mulutnya libar-libar dan mengeluarkan suara menggelegar yang mengguncang jiwa Karta. Kembalikan mahkotaku, wahai manusia serakah. Mahkota itu adalah milikku, simbol penjagaan atas sungai ini. Jika kau tak mengembalikannya sebelum matahari terbit, bahaya dan malapetaka akan menimpa seluruh desamu. Tak sempat berganti pakaian, begitu fajar menyingsing, Karta bergegas berlari menuju sungai. Ia tak mempedulikan rasa malu atau lelah. Hatinya hanya dipenuhi penyesalan dan ketakutan akan ancaman buaya putih. Setibanya di tempat, matanya terbelalak. Di sana, di tepi sungai, buaya putih raksasa itu telah menunggu, berdiam diri dengan gagah dan tenang. Karta berlutut, gemetar, sambil menyerahkan mahkota emas itu. Ampun wahai buaya penjaga sungai, ucap Karta lirih. Air matanya menetes. Maafkan kebodohan hamba. Hamba hanyalah orang lemah yang dibutakan oleh kemiskinan dan harapan palsu. Hamba berjanji tidak akan pernah mengambil apapun yang bukan hak hamba lagi. Buaya putih itu memandang Karta dengan tatapan teduh. Auranya yang menakutkan perlahan melunak. Aku maafkan ketamakanmu, Karta. Engkau telah menunjukkan ketulusan penyesalanmu dan mengakui kesalahan. Dengarkan pesanku. Kembalilah ke rumahmu. Buka wadah berasmu yang ada di samping tungku masak. Karta tertegun, bingung dengan pesan terakhir sang buaya. Namun, ia patuh dan segera kembali ke gubuknya. Setibanya di dapur, ia membuka gentong berasnya. Dan terkejutlah ia hingga tak bisa berkata-kata. Gentong beras yang semula hanya berisi sedikit sisa butiran, kini penuh dengan emas batangan yang berkilauan menyilaukan mata. Karta bersujud syukur. Ia menyadari, kekayaan sejati bukanlah didapat dari mencuri, melainkan dari kejujuran dan keberanian mengakui kesalahan. Ia menggunakan emas itu dengan bijak, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk membantu tetangga desa yang kesusahan.